Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai ROM atau LGS ya. Itu merupakan salah satu keterampilan klinis 1. Nah, dari gambar kita bisa kita lihat di sini adalah ada gambar di mana dia arah vertikal dari aksis dan transvers dari plane. Ada anterior posterior aksis, frontal plane, kemudian ada medial lateral aksis, kemudian ada sagittal plane. Slide. Nah, alat yang kita gunakan untuk mengetahui eh, keterampilan klinis ini adalah kita bisa menggunakan goniometer ya. Goniometer itu bentuknya seperti jangka. Bentuknya seperti jangka. Nah, di mana dari goniometer ini kita bisa mengukur untuk ROM-nya. Slide. Kita juga bisa menggunakan penggaris ataupun backroom. Slide. Nah, untuk arah dari servikal, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan dua penggaris. Kita bisa mengetahui arah extension maupun dari starting position. Kemudian dari fleksi, kita juga bisa melakukan pengukurannya. Slide. Nah, pada pemeriksaan kita mulai dengan dari belakang ya, kita bisa melakukan lateral fleksi to left ya, kemudian kita gunakan juga lateral fleksi tadi. Oke, slide. Kita juga bisa melakukan rotation to left hingga rotation to right. Seperti pada gambar ya, kita taruh di atas goniometer di atas kepala, kita bisa melihat rotasinya. Slide. Nah, dari lateral fleksi kita juga bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan goniometer dari lateral fleksi to left hingga lateral fleksi to right. Pada shoulder kita juga bisa melakukan pemeriksaan extension dan fleksi, di mana menggunakan plane sagittal. Pada fulcrumnya, kita akan mengukur daerah lateral shoulder. Itu kita mulai dari acromion ya, prosesus acromion, dan stationary arm itu paralel hingga ke mid axilla line. Jadi kita pakai titik tengah dari axillaris. Kemudian movement arm itu lateral midline of humerus. Ya, jadi kita melakukannya pada tulang humerus. Slide. Kemudian pada shoulder, ya, pada plan sagittal, kita juga bisa melakukan pemeriksaan di mana pada ekstensi sampai ke fleksinya kita biasanya 50 derajat, 0, kemudian 170 derajat. Kemudian pada posisi abduksi dan adduksi ya, di sini kita fulcrum kita mulai dari anterior aspek dari acromion. Slide.
Pada solder juga kita bisa melakukan pengukuran dengan abduksi. Abduksi itu terlentang dan adduksi tertutup. Dari tangannya kalian bisa lihat juga kan, Dek. Di situ posisi tangannya terbuka ya. Itu kita bisa pada anterior aspek dari akromion proses. Ya, kita mulai dari akromionnya. Lab. Kemudian untuk eksternal dan internal rotationnya, kita mulai pada olekranon, prosesus olekranon dari ulnanya. Slide. Elbow ya, kita pada pemeriksaan elbow ini kita juga mulai pemeriksaan dari ekstensi hingga ke fleksi, di mana pada fulcrumnya ini menggunakan lateral epicondylus humerus. Slide. Forearm ya, di sini kita pemeriksaan dari styloid processus of ulna. Slide. Wrist joint ini kita pemeriksaannya pada processus styloid of ulna. Kemudian stationary-nya kita paralel hingga ke lateralnya. Kemudian movementnya paralel to lateral axis of MCP 5. Slide. Wrist radio ulnar deviation. Ya, di sini fulcrumnya proximal MCP 3 atau pada os capitate. Slide. Hip ya, penilaian untuk hip joint. Hip joint ini kita fulcrumnya pada greater trochanter of femur. Slide. Hip ya, pada hip joint ini kita fulcrumnya itu pada ipsilateral dari sias. Ya, kalian pasti sudah tahu ya untuk pengukuran sias. Kemudian pada stationary arm-nya kita toward kontralateral dari siasnya. Slide. Nah, pada pemeriksaan ini kita bisa lihat pada knee joint dan hip-nya itu fleksi 90 derajat. Di sini fulcrumnya itu pada midpoint dari patella. Dan stationary arm-nya dia pada perpendicular to floor. Movement-nya pada midline of tibia dan long axis-nya of foot. Kene ya, kene ini kita fulcrumnya pada lateral epicondylus of femur. Kita lakukan pengukuran bagaimana dengan room pada kene joint-nya. Slide. Ankle, pada ankle joint, ini kita posisinya dengan plane sagittal, di mana dia melakukan ekstensi dan fleksi. Ya, tahu ya, jadi kalian harus menghafalkan juga posisi ekstensi, fleksi. Tadi ada posisi supine, ada posisi juga apa? Abduksi, adduksi. Slide. Slide. Nah, kira-kira dari penjelasan saya tadi, mungkin adik-adik ada yang masih kurang mengerti. Boleh sekiranya kalau mau bertanya, dipersilahkan. Oke, kalau sekiranya tidak ada pertanyaan, kemungkinan saya anggap kalian mengerti. Untuk itu, proses belajar kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.